Ada Metro TV, ada iNews, ada Kompas TV, ada teman-teman lainnya yang nggak disebut. Mohon maaf. Hari ini kita mulai dengan pemeriksaan ahli dan saksi. Berdasarkan undangan, seharusnya ada 3 saksi yang akan diperiksa, kemudian ada 7 ahli. Tetapi dari 3 saksi itu kebetulan mereka saat ini sedang ke Solo untuk menjadi saksi pula di sidang citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta. Kemudian dari 7 ahli yang dipanggil, 3 hari ini memenuhi panggilan, tetapi nanti sisanya akan dipending kira-kira sebelum akhir bulan ini. Nah, adapun yang datang hari ini adalah pertama di samping saya Profesor Tono Saksono. Beliau ahli pengukuran geodesi dan nanti akan menjelaskan bahwa apa yang dikerjakan oleh terutama Rismond Sianipar dan Roy Suryo itu adalah sesuatu yang proven, terbukti setelah beliau melakukan hal yang sama berdasarkan keahlian yang beliau miliki. Itu satu. Yang kedua, nanti akan ada juga Profesor Zainal Mutakin, seorang ahli bedah saraf neuroscience ya. Mungkin lebih banyak akan memberikan keterangan ahli untuk Dr. Tifa, karena kita tahu Dr. Tifa banyak membuat statement-statement yang didasarkan pada ilmunya, latar belakangnya neuroscience. Dia sebut juga neuroscience, neuropolitika, dan lain sebagainya yang insya Allah nanti ada pembenarannya berdasarkan keterangan ahli dari Profesor Zainal Mutakin, bahwa ilmu itu memang bisa dipakai untuk menilai perilaku dan lain sebagainya. Dan lebih jelasnya itu ada di buku Jokowi's White Paper. Yang ketiga adalah Profesor Henry Subiakto. Profesor Henry Subiakto ini adalah ahli komunikasi yang juga terlibat dalam pembuatan undang-undang ITE, informasi dan transaksi elektronik. Nanti dia akan menjelaskan bahwa pengenaan pasal-pasal undang-undang ITE dengan ancaman hukuman lebih dari 5 tahun itu tidak tepat dan ngawur. Terutama pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tahun 2008 yang memang belum diubah. Undang-undang itu memberikan ancaman hukuman pasal itu 8 tahun pasal 32 dan 35 tahun pasal 12. Pasal 35 ancaman hukumannya 12 tahun, dan itu sangat tidak benar ketika diterapkan untuk RRT. Karena bukan itu maksudnya, itu nanti akan dijelaskan secara gamblang oleh Profesor Henry Subiakto. Adapun ahli yang belum bisa memenuhi panggilannya adalah no Rocky no party ya, Rocky Gerung, karena sesuatu dan lain hal. Tapi Rocky Gerung kita tahu bahwa bisa memberikan keterangan tentang kebebasan berpendapat ya, beropini dan lain sebagainya, dan kita tahu dia pun pernah dipermasalahkan ketika ada membuat sebuah pernyataan yang kontroversial. Mungkin masih ingat, bajingan tolol ya kan. Kemudian ahli berikutnya Profesor Hamida, itu ahli pidana. Tentu kita butuhkan karena ini adalah delik-delik pidana aduan dan pidana umum yang dikenakan kepada RRT ini. Kemudian ada juga nanti Dr. Didit Wijayanto yang juga ahli pidana dimajukan. Kemudian berikutnya adalah sudah 6 ya saya sebutkan. Sudah ya semuanya. Satu lagi sudah ya, udah 7 ya saya sebutkan. Nah, itulah ahli-ahli yang Ridho Rahmadi PhD, Ketua Umum Partai Umat yang juga menantu Amin Rais, tetapi beliau adalah ahli artificial intelligence yang sangat mumpuni dan bahkan pernah memuji bahwa karya Dr. Tifa di dalam buku Jokowi's White Paper itu pantas diganjar dengan gelar doktor, dia bilang begitu. Dan dia juga akan bersaksi banyak tentang Rismond juga, dan tentu tentang Roy Suryo juga. Jadi itu yang saksi dan ahli yang akan hadir, baik hari ini maupun nanti sampai akhir Januari. Sekarang di samping saya ada Profesor Tono Saksono. Silakan, ada pertanyaan lain sebelum ke Prof. Tono Saksono? Iya. Jadi kawan-kawan semua, kita juga berencana untuk menambah ahli dan saksi bila memungkinkan. Aiman Wicaksono kita pertimbangkan
permasalahan yang paling utama bagi kita adalah kita tidak tahu tempus dan locus delictinya apa yang dipersoalkan sampai hari ini. Kan kalau Sylvester kan jelas tuh, tempusnya tanggal sekian, locusnya di depan Mabes Polri. Pernyataannya, peristiwanya, dia mengungkapkan soal JK dan lain sebagainya, kan jelas. Kalau ini nggak jelas, makanya kemudian kita agak bingung sebenarnya siapa yang pantas kita ajukan sebagai saksi, peristiwa mana yang oleh penyidik dimaksudkan sebagai sebuah perbuatan pidana atau peristiwa pidana yang bisa menjerat RRT. Ketika diperiksa pada 2 kali kesempatan sebelum ini ya, ketika menjadi terlapor dan kemudian jadi saksi dan terlapor, pernah disebut tentang tempus delicti tanggal 22 Januari. Tanggal 22 Januari itu kegiatan TPUA kalau kita tidak salah, dan RRT, Roy, Rismond dan Dr. Tifa sama sekali tidak ada di situ. Jadi apa yang harus dijawab? Kemudian pernah juga dipermasalahkan mengenai tempus delicti pada tanggal 26 Maret. Pertama kali itu malah. Juga RRT tidak ada juga di situ. Jadi apa yang mau dipermasalahkan? Apa yang mau disanggah dan lain sebagainya. Nah, ini menurut saya ketidakprofesionalan penyidik ya, menyatukan, mengkotakkan tersangka ini. Pertama menjadi satu kesatuan, kedua menjadi 2 klaster. Padahal kalau orang mau disangkakan, ya harus jelas tempusnya kapan, lokusnya kapan, peristiwanya apa. Nah sampai sekarang kita nggak jelas. Yang waktu digelar perkara khusus yang diberitahu ke kita hanyalah bahwa ini kejadian antara tanggal 22 Januari 2025 sampai 30 April 2025 saat Jokowi melapor ke Polda Metro Jaya. Tetapi peristiwanya apa kita tidak tahu. Dan barangkali ya dia nonton sebuah link video yang jangan-jangan dibuat oleh kawan-kawan juga atau dibuat oleh kita tidak tahu. Itu yang saya bisa jawab. Makanya apakah Aiman akan dimajukan atau tidak tergantung apakah dia mempermasalahkan sebuah rubrik di iNews yang namanya Rakyat Bersuara. Kalau itu yang dipermasalahkan, ya tentu kita akan ajukan. Kalau yang dipermasalahkan ILC seperti laporannya Pradi Bersatu, ya kita akan minta Karni Ilyas yang akan menjadi saksi. Jadi bergantung kepada peristiwa apakah yang dipermasalahkan. Ada lagi? Sudah ya? Tindak lanjut dari pelimpahan berkas. Oke. Pertama, pelimpahan berkas itu kita sudah katakan kan terlalu prematur, tidak jelas, ya. Kemudian dasar hukumnya tidak kuat. Coba bayangkan, sampai pelimpahan kita tidak tahu lokus deliktinya yang mana yang dipersoalkan untuk RRT ini, tempus deliktinya mana, kemudian peristiwanya apa, ya kan? Dan masing-masing orang pasti memiliki sebuah statement sendiri-sendiri. Tetapi bisa saya pastikan, kalau yang dipermasalahkan adalah sebuah tempus tanggal 22 Januari dan kemudian 26 Maret, sama sekali RRT tidak hadir pada kegiatan itu. Karena kegiatan itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh tim pembela ulama dan aktivis, TPUA. Dan kita tahu bahwa TPUA itu klaster 1. Jadi Egy Sujana, Damai Hari Lubis, Kurniatri Royani, Rustam Effendi, kemudian Rizal Fadila, 5 orang itu adalah semua dari TPUA. Sementara klaster 2 adalah para peneliti, researcher, Roy Suryo, Dr. Tifauza Tiasuma, dan kemudian juga Dr. Rismond Hasiolan Sianipar. Itu yang bisa saya tambahkan. Rocky Gerung akan hadir nggak sih Pak? Rocky Gerung akan hadir tapi tidak hari ini. Mudah-mudahan sebelum akhir Januari ini. Tanggal 26, tepat ulang tahun saya. Padahal hari ini ulang tahunnya Rocky Gerung hari ini. Dia menghindari ulang tahun jangan-jangan. Ya, gitu. Oke. Kalau sudah saya berikan kepada Profesor Tono Saksono ya. Oke, silakan Prof. Ya, sini Prof. Silakan. Baik. Abang Jagir maju. Nah, damping Bang Jagir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diminta untuk menjadi ahli, salah seorang ahli yang hadir pada hari ini, dan alhamdulillah saya sudah sampai di sini. Amin. Saya ahli dalam bidang sebetulnya saya peneliti juga. Saya bilang ahli dalam bidang
image processing, karena background saya adalah remote sensing. Remote sensing itu pemetaan dari satelit, dari foto udara gitu-gitu ya. Jadi produk yang paling terkenal sekarang itulah Google Map, Google Earth, itu produknya. Jadi saya sangat familiar sekali dengan teknik-teknik pengembangan image processing. Nah, apa yang saya anukan adalah saya sudah melakukan juga semacam cross check dan melakukan apa yang dilakukan oleh Rizmon Sianipar dan Roy Suryo itu. Cuman memang beda ininya ya, beda platformnya. Kalau Rizmon dan Roy Suryo itu kan biasanya menggunakan Python ya. Kalau saya biasa menggunakan Octave atau MATLAB gitu. Jadi saya menggunakan platform yang lain, saya melakukan juga apa-apa yang sudah dilakukan oleh dan hasilnya sama. Jadi itu membuktikan bahwa apa yang dilakukan oleh RRT itu ya sesuai dengan kaidah-kaidah saintifik lah gitu ya. Nah, itu yang saya anukan, saya akan jelaskan pada penyidik ya, betul ya? Ya, penyidik hari ini. Jadi intinya adalah saya sangat karena saya juga seorang peneliti, jadi kemarin kan ada isu bahwa ini mereka sudah merekayasa kan gitu ya, memanipulasi. Itu sama sekali tidak betul, karena anunya itu ya mengedit manipulasi itu bukan karena tujuan dari image processing adalah sebetulnya memperoleh enhanced image. Enhanced image itu adalah dari hasil foto yang asli image ya, foto asli, kemudian dianalisis, itu namanya enhancing. Memperbaiki citra itu agar bisa lebih interpretable. Nah, itu namanya enhancement, image enhancement. Itu sama sekali bukan manipulasi. Manipulasi untuk keperluan yang baik, yang lebih baik. Misalnya begini, ini ada untuk keperluan intelligence ya. Misalnya ada foto, kemudian di situ ada satu suatu intervensi, ada satu benda yang aneh, kemudian itu terekam di foto yang lain. Kalau objeknya sangat kompleks itu kan susah objek yang lain itu ada apa itu. Nah, itu bisa, salah satunya adalah teknik misalnya image subtraction, mengurangi image yang ini, dikurangi ini yang pertama, sehingga setelah dikurangi semua tinggal benda yang aneh itu aja. Nah, itu kan sangat baik sekali untuk keperluan intelligence. Tapi kan sama sekali tidak memanipulasi bahwa foto yang aslinya yang A ya ada, yang B ya ada, ya tetap seperti itu. Jadi ini hanya melakukan image enhancement agar benda aneh tadi itu bisa terdeteksi, bisa terinterpretasi oleh manusia, oleh mata manusia, sehingga itu ternyata benda aneh, dan itu kalau itu indikasi satu kejahatan ya bisa di polisi bisa melakukan tindakan yang lebih lanjut kan gitu. Jadi ini ilmu yang sangat bermanfaat sekali, bukan ilmu yang kemudian diharamkan. Saya takut sekali kalau ini sampai diharamkan, karena saya peneliti di bidang itu juga, saya banyak melakukan penelitian. Maka dari itu saya supaya menjelaskan apa yang sudah RRT lakukan, saya kemudian melakukan sendiri secara independen loh ya. Kalau saya mendevelop codingnya sendiri, cuman platformnya beda. Kalau Rizmon dan Roy itu dipakai menggunakan Python, saya menggunakan Octave atau MATLAB gitu. Jadi itu bagaimana? Iya, terhadap dokumen yang sama. Jadi intinya adalah saya sangat saya mengkonfirm ke hasil-hasil yang sudah diperoleh oleh RRT itu ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Gelar perkara khusus kan saya pada saat itu memang hadir juga, tapi itu tidak detail seperti ini ya, tidak detail. Jadi itu pada saat itu saya hanya mengucapkan bahwa saya menjelaskan bahwa ketiga orang ini adalah aset bangsa. Jarang sekali orang yang punya keahlian seperti mereka itu. Jadi kalau mereka sampai di penjara, ya
mereka tidak bisa menularkan ini pada kan. Jadi seharusnya orang-orang seperti ini, anak-anak muda seperti ini, itu kan harus dirawat, diberi fasilitas, dikembangbiakan ilmunya, supaya banyak anak-anak muda yang tertarik untuk mendalami ilmu ini, ilmu yang sangat bermanfaat sekali, sudah banyak sekali digunakan untuk keperluan intelligence, untuk keperluan militer gitu ya. Jadi justru polisi seharusnya perlu orang-orang seperti ini. Militer perlu orang-orang seperti ini. Jadi itu anunya. Jadi kemarin memang tidak sampai detail seperti ini, tapi intinya adalah saya bilang ini adalah ketiga aset bangsa yang harus dipelihara, harus diberi fasilitas untuk bekerja lebih baik, diminta untuk mengembangbiakan ilmunya untuk anak-anak muda gitu ya. Sehingga lebih banyak lagi orang yang tertarik untuk mendalami ilmu ini. Ilmu yang sangat bermanfaat. Gitu. Oke, baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Minimal itu yang lain, boleh nggak kita komplain soal RJ, Restoratif Justice, Egy Sujana dan Damai Hari Lubis. Oke, ini ada Bang Jagir, nanti saya tambahkan Bang ya. Jadi kita menganggap ada beberapa keanehan terhadap Restoratif Justice yang kemudian berujung kepada SP3 tersebut. Intinya bukan kita ingin itu dicabut bagi Egy, silakan bagi Egy dan Damai menikmatinya. Kita juga tidak masalahkan dalam pengertian bahwa kita tidak ingin melakukan cara-cara yang sama. Tetapi ada beberapa catatan yang barangkali perlu kita garis bawahi. Nah, salah satunya adalah ancaman hukuman yang diberikan kepada klaster 1 itu juga di atas 5 tahun. 6 tahun kan untuk provokasi, untuk penghasutan pasal 160 KUHP, kemudian pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE. Seharusnya berdasarkan ketentuan KUHP yang baru, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru, nggak bisa. Apalagi kemudian di sana dikatakan tidak boleh dilakukan dengan tipu daya, muslihat dan lain sebagainya. Karena kita melihat ini RJ-nya tidak genuine ini. Ini RJ-nya seolah-olah ada rekayasa tertentu. Nah, kita juga nanti mempermasalahkan yang terkait dengan kehadiran 2 penyidik ke Solo, istimewa sekali. Ya kan? Memang kalau kita lihat RJ itu ada 2 kemungkinan. RJ itu bisa inisiatif pihak pelapor atau pihak terlapor, ya. Tetapi bisa juga inisiatif penyidik dalam proses penyidikan. Tetapi yang nggak gitu-gitu amat lah sampai nganter ke Solo dan lain sebagainya. Nah, silakan Bang Jagir melengkapinya selengkap-lengkapnya. Karena beliau ini selain lawyer RRT juga seorang mediator yang sesungguhnya banyak bekerja di ranah ADR, Alternative Dispute Resolution. Sekalian. Oke. Prof Zainal Mutakin sudah datang. Ini Prof Zainal dulu ya. Dia mau ini ya. Mau di RJ dulu sebentar. Nanti RJ sebentar ya. Sebentar aja nanti setelah sama Prof Zainal. Berdiri berdua. Ini Bang Refli, sehat alhamdulillah. Baik, selanjutkan ya khusus topik restoratif justice atau mekanisme restoratif justice sesuai dengan aturan yang baru. Jadi kita tidak melompat-lompat untuk hal ini. Masalah siapa yang melakukan itu saya no comment. Tapi saya menjelaskan tentang aturan. Selamat datang Prof Zainal. Selamat datang. Tadi Prof Tono sudah menjelaskannya. Aku sebentar ya Prof ya. Oke, aturan yang terbaru tentang restoratif justice dijelaskan dalam surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026 yang dikeluarkan tanggal 2 Januari 2026. Berarti kurang lebih berusia 2 minggu. Dikeluarkan satu pedoman cara melaksanakan mekanisme restoratif justice. Artinya, secara umum dijelaskan di situ, ada 2 tingkatan. Restoratif justice itu pada tingkat penyidikan dan tingkat penuntutan. Nah, kalau kita hubungkan dengan yang ada sekarang di kasus ijazah palsu ini, masih dalam tingkat penyidikan ini. Yang tadi dijelaskan oleh Profesor Refli Harun sudah dilimpahkan memang ke kejaksaan, tapi masih kemungkinan bolak-baliknya itu masih besar banget, masih besar sekali gitu loh. Nah, untuk itu, jika menurut atau mengikuti surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026, itu ada prosedurnya, tidak bisa diselesaikan 1-2 hari. Itu prosedurnya agak bukan panjang, tapi menuruti apa yang ada. Yang jelas, pertama adalah harus ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri.
dan Ketua Pengadilan Negeri itu diberikan waktu 3 hari. Jadi artinya dari poin 1 aja tidak mungkin 1 atau 2 hari bisa menyelesaikan komponen restoratif justice itu. Kemudian syarat-syaratnya adalah harus ada perjanjian yang terbuka. Poin-poinnya apa yang dipenuhi? Karena ini sudah menyangkut masalah bukan hanya 2 pihak saja, termasuk jurnalis, termasuk bangsa dan netizen dan semua rakyat Indonesia. Oleh sebab itulah dibutuhkan keterbukaan dalam poin-poin yang apa di restoratif justice itu. Ya saya tidak mengada-ada, tapi kita refer saja, lihat saja surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2026. Bayangkan nomor 1 aja. Berarti itu yang dikeluarkan Mahkamah Agung tahun 2026. Nah, itulah diantaranya proses daripada restoratif justice itu. Masalah siapa yang melakukan, mereka melakukan, kami dari RRT dan kuasa hukumnya atau penasihat hukumnya tidak melarang, kan gitu bro. Ya. Nah, masing-masing aja, cuman yang mau saya sampaikan adalah mari semua stakeholder penegak hukum, dalam hal ini penyidik, kejaksaan, bakna hakim nanti, bahkan sudah ada aturan dari Ketua Mahkamah Agung, itu kita harus nuniti. Kita harus ikuti. Kalau di awal tahun ini aja kita break the law tentang hal itu, saya kira nggak benar. Nah, jadi saya komen tentang prosedurnya. Dan mari sama-sama buka, searching aja tuh Ketua SMA 1 2066 itu, monggo dibuka di situ. Jadi saya secara singkat itu aja karena ahli kita sudah hadir, Profesor Zainal dan Prof. Toto, dan satu lagi nanti Pak Henry agak siangan ya. Enggak, Henry ya udah datang. Oh, udah datang juga. Ada. Henry, silakan Prof. Silakan Prof. Ya. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Ya, jadi kenapa saya hadir di sini? Nama saya Zainal Mutakin. Saya sejak lulus dokter tahun 83 sampai sekarang ini pekerjaan saya itu mendalami dan mengajarkan yang namanya ilmu tentang otak dan saraf. Ya. Jadi selama hampir 40 tahun saya bergelut di bidang neuroscience. Dan sampai saat ini pun sebagai seorang akademisi, sehari-hari pekerjaan saya mengajarkan ilmu itu kepada anak didik. Baik itu anak didik mahasiswa kedokteran S1, S2, sampai spesialis. Ya, semua saya berkecimpung di situ. Jadi apa yang saya lihat terkait dengan masalah yang dihadapi oleh Dr. Tifa, itu terkait dengan tulisan yang dia buat, analisa ekspresi wajah ya pada seseorang yang kebetulan itu mantan presiden kita. Jadi apa yang saya lihat di situ bahwa semua yang ditulis di situ itu berbasis dari ilmu yang kita sebut neuroscience yang diaplikasikan dalam bentuk turunannya yaitu ilmu tentang perilaku, neurobehavior. Ya. Jadi disebutkan di situ banyak sekali peran organ-organ tertentu di otak. Di dalam otak itu ada pusat motorik, pusat sensorik, ada lagi bagian otak yang betul-betul menjadi pusat perilaku kita yang kita sebut sebagai limbic system. Di situ ada bagian terpenting dari sistem ini yang namanya amigdala dan hipokampus yang nantinya itu fungsinya adalah untuk mengatur dan mengelola memori ya sepanjang hidup. Jadi dalam memori kita sehari-hari itu ada yang kita sebut memori autobiografis. Jadi perjalanan hidup saya atau siapapun sejak mulai dari lahir, anak-anak, pendidikan SD, SMP, SMA, mahasiswa, semua itu seolah-olah terekam dengan detail. Dan memori itu kalau di otak ada derajatnya, tingkatannya, ada memori primer, sekunder, sama tersier. Yang autobiografis ini ada dalam kelompok yang namanya memori tersier. Seperti misalnya nama saya, nama kita, rumah kita, istri kita, anak-anak kita, sekolah kita, itu tidak akan pernah bisa hilang dari ingatan. Kecuali kita cedera otak, ngalami amnesia. Tapi detail dari informasi itu akan mudah terungkap dalam bentuk suatu narasi yang runtut, ya, yang tidak ada jeda dan itu pasti akan bisa dibedakan
kalau di dalam autobiografi itu ada adisi, ada tambahan di sana sini. Tidak mungkin ya, Pak? Ya, itu tambahan di sana sini akan membuat dalam narasi akan beda nanti. Dan itu juga akan bisa dilihat dalam perubahan ekspresi wajah seseorang yang menurut yang tulisan Dr. Tifa itu disampaikan dalam istilah mikroekspresi. Mikroekspresi itu akan terjadi, ya, apakah yang disampaikan itu nyata atau itu suatu kebohongan, bisa dilihat dan bisa dianalisa bahwa itu tambahan informasinya sebetulnya tidak ada di situ, itu dari sisi keilmuan. Ya. Nah, kebetulan untuk menyatakan seseorang itu dia kompeten menganalisa atau menyampaikan itu bukan didasarkan atas sertifikasi. Saya tidak punya sertifikat sebagai seorang neuroscience, tapi dari karya-karya saya, dari tulisan saya, kita bisa buka Google Scholar misalkan, semua akan tidak bisa dipisahkan dari ilmu neuroscience itu. Ya, termasuk Dr. Tifa. Jadi tidak ada ketentuan bahwa untuk menganalisa ilmu ini seseorang itu harus punya sertifikat, nggak ada. Tapi kompetensi, dan kompetensi dilihat dari riwayat sebelumnya. Sebagai seorang dokter, Dr. Tifa mendalami, pasti semua dokter itu ilmu dasar tentang otak dan saraf. Berikutnya anatominya, fungsinya, semuanya. Terus berikutnya beliau saat ini sedang menjalani 2 program S3 di Universitas Indonesia dalam bidang neuroscience, ya, perilaku, neuroscience perilaku, dan kemudian di Universitas Pajajaran juga ada program S3 yang beliau sedang jalani, belum selesai, terkait aplikasi neuroscience dalam psikologi sosial. Jadi di fakultasnya bukan fakultas kedokteran, fakultas Visipol, ya, terkait dengan, tapi basisnya itu tetap neuroscience. Ya, saya mau ngomong tentang imaging, ya, pencitraan foto otak seseorang dan sebagainya, itu bagian dari neuroscience. Psikologi, ya, bahkan banyak tulisan yang saya lihat akhir-akhir ini, salah satunya yang ditulis oleh Dr. Taufik Pasyak itu keterkaitan neuroscience dengan spiritual, bahwa keberagamaan seseorang, kedalaman dia, ketaatan pada agama itu akan bisa dilihat dari sisi keilmuan neuroscience juga. Ya, jadi luas sekali. Jadi itu meyakinkan kita bahwa tidak ada alasan untuk menolak bahwa Dr. Tifa adalah orang yang kompeten untuk melakukan suatu studi analisa di bidang neurobehavior. Ya. Tidak peduli pada siapapun, ini kebetulan kasusnya yang dianalisa itu ekspresi wajah dari video-video seorang mantan presiden. Itu kebetulan, tapi itu bisa dilakukan, ilmu itu diaplikasikan untuk siapapun. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan. Ya. Baik, terima kasih. Baik. Tentang Oke. Saya tambahkan sedikit ya, karena tadi Prof. Zainal menyinggung soal micro expression, ya, micro expression, ya. Nah, itu jadi sebetulnya memang tadi saya menjelaskan bahwa saya ada ahli image processing yang biasanya yang sebetulnya tadinya dasarnya digunakan untuk citra satelit, foto udara gitu. Tapi sebetulnya itu untuk bisa dilakukan untuk semua objek yang bisa dipotret. Tadi Profesor Zainal sudah menyebutkan otak kalau dipotret gitu ya dengan scan gitu, ya, itu bisa dianalisis. Nah, micro expression itu juga bisa bisa diukur secara misalnya pada saat dia melakukan kebohongan tertentu, mungkin ada ekspresi-ekspresi mulutnya yang agak perubahan bibirnya, bibir, matanya, gitu. Itu semua kita bisa ukur. Nah, tugas saya bisa melakukan pengukuran itu dengan sangat akurat. Nah, tentu saja menganalisisnya bahwa itu ekspresi-ekspresi yang misalnya ada indikasi kebohongan, indikasi penipuan, itu tentu saja keahlian Dr. Tifa. Tapi pengukurannya insya Allah saya bisa melakukan dengan sangat-sangat akurat. Itu yang ingin saya tambahkan ya. Nah, ingat pada tahun 70-an itu Borobudur itu direstorasi itu seperti itu, dipotret kemudian sehingga batu-batunya itu
diidentifikasi berdasarkan hasil potret itu yang diukur secara akurat, sehingga ketika setelah mau dibangun kembali ini cocoknya dengan yang mana gitu. Itu adalah seperti itu. Jadi ini ilmu remote sensing itu, ilmu image processing itu bisa dilakukan untuk apa saja yang bisa dipotret, diaplikasikan apa saja. Itu yang saya ingin tambahkan ya. Satu lagi tentang sertifikasi tadi ya. Saya belasan tahun hidup di terlibat dalam sertifikasi keahlian ya. Tapi keahlian-keahlian yang harus disertifikasi itu yang mempunyai civil effect. Misalnya dokter, nah itu perlu sertifikasi, tidak boleh menyuntik sembarangan kalau tidak punya sertifikat. Insinyur yang membangun jembatan itu harus sertifikat karena dia ada civil effect-nya. Kalau jembatannya ambruk, dia akan dipidana, dia akan perdata. Ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof. Ya, jadi hari ini adalah hari pemeriksaan dari para ahli dan saksi-saksi yang dihadirkan untuk RRT, untuk Roy Suryo, Rismond Sianipar, dan saya Dr. Tifa. Untuk pagi ini saya menghadirkan, alhamdulillah sudah hadir, ada 3 profesor, guru besar. Yang pertama adalah Profesor Zainal Mutakin ya, beliau memberikan penjelasan ya bahwa saya Dr. Tifa memang betul-betul mendapatkan pendidikan serta memiliki kualifikasi ya sebagai seorang neuroscience behavior yang memberikan riset atau penelitian saya. Dan tadi masyarakat sudah mendengarkan sendiri ya bagaimana kualifikasi seorang Profesor Zainal Mutakin ya, ahli neuroscience bedah saraf yang sangat-sangat ternama dan mungkin paling ternama, dan beliau alhamdulillah dengan rendah hati bersedia untuk menjadi ahli saya. Dan berikutnya yang kedua tadi yang teman-teman sudah bisa melihat ya, Profesor Tono Saksono ya, beliau adalah seorang ahli digital forensik begitu ya, yang memang kami bertiga ini sama-sama menggunakannya. Kalau saya menggunakannya dalam konsep assessment at distance ya, Prof. Ya, jadi saya menggunakannya dalam konsep assessment at distance. Saya menggunakan facial action coding system, dan itu nanti juga bisa dijelaskan kepada penyidik oleh Profesor Tono Saksono. Ya, jadi saya tidak abal-abal, saya tidak asal-asalan ya dalam melakukan penelitian terkait dengan yang saya muat dalam Jokowi White Paper terkait dengan ijazah Jokowi dan perilaku beliau selama 2014 sampai 2024 yang menjadi kajian saya. Nah, di samping saya ini adalah alhamdulillah terima kasih banyak Prof. Henry Subiakto. Ya, beliau ahli komunikasi, ahli yang pembuat undang-undang ITE yang memang dalam beberapa pasal yang dikenakan kepada kami ya secara tidak bertanggung jawab begitu ya, itu pasal-pasal berat-berat itu dikenakan. Nah, beliau nanti yang akan memberikan penjelasan kepada penyidik ya. Nah, mungkin Prof. Henry bisa memberikan sedikit penjelasan apa yang nanti akan disampaikan. Iya, Sini Prof. Ya, saya hadir karena tadi benar seperti yang disampaikan Bu Tifa bahwa ini persoalan penggunaan Undang-Undang ITE. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik saja, penerapan Undang-Undang ITE-nya nggak benar. Ada pasal-pasal yang bukan diperuntukkan untuk persoalan seperti ini, yaitu pasal 32, pasal 35, pasal 28 ayat 2, bahkan juga pasal 27A itu pun juga tidak tepat ya, tapi masih dipaksakan. Makanya saya hadir. Saya hadir karena apa? Jangan sampai Undang-Undang ITE ini dipakai untuk menjeratin orang-orang yang berbeda pandangan politiknya dengan negara atau pemerintah. Ini kasus yang sangat jadi perhatian publik aja, pemanfaatan dan penerapannya salah. Sama dengan kemarin itu yang terkait dengan Rudy Kamri itu yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara itu. Dan juga Pengadilan Tinggi DKI. Ini diulang-ulang. Selalu Undang-Undang ITE. Saya sebagai orang yang ikut terlibat dari tahun 2007 sampai tahun 2022 mengurusi persoalan ITE, terpanggil, saya melihat ketika Undang-Undang ITE dipakai untuk menjerat para aktivis-aktivis yang kritis. Itu akademisi, itu saya datang di sini. Makanya saya nanti akan menjelaskan kepada aparat. Kalau sama orang yang ikut membuat saja nggak percaya, mau sama siapa lagi? Gitu loh. Nah, ini yang jadi problema. Memang kalau sudah didesain untuk harus masuk, itu biasanya nggak perhatian lagi dengan makna normanya.
Disitulah saya hadir. Jadi nanti bagaimana saya akan menjelaskan, saya terus terang nggak bisa menjelaskan di sini. Karena itu sama aja dengan itu kan hal-hal yang memang harusnya nanti secara teknis ya. Jadi tapi intinya itu pasal 28 ayat 2 yang terkait dengan persoalan kebencian SARA atau SAR kalau sekarang, suku, agama, ras, minoritas dan sebagainya ya, kelompok defable dan sebagainya. Nggak ada hubungannya itu pasal 28 ayat 2 itu. Ya, ini nggak ada kaitannya dengan kebencian atau provokasi untuk membuat orang benci, bermusuhan dengan yang berbeda suku, agama, ras, minoritas. Nggak ada hubungannya. Bahkan boleh dikatakan undang-undang ITE yang dipakai nggak ada hubungannya juga dengan persoalan ijazah palsu. Gitu loh. Itu yang ingin saya sampaikan. Makanya saya akan menggarisbawahi tentang penerapan yang salah. Termasuk pasal 32, pasal 35 apalagi, dan juga pasal 28 ayat 2. Kalau mungkin untuk pasal 27A itu debatable, tapi nanti akan kami tunjukkan juga beberapa kesalahan-kesalahannya. Kira-kira itu, terima kasih. Ya. Roy Suryo berarti nggak datang hari ini ya? Siapa? Roy Suryo ada. Tiga saksi, tiga ahli yang dibawa itu untuk keseluruhan tiga-tiganya atau tiga saksi yang dibawa? Karena saya terkait dengan undang-undang, tentu saja undang-undangannya mengenai mereka ya. Biar saya yang jawab. Ya, tidak hanya untuk mereka, untuk seluruh Indonesia. Itu jawaban yang paling. Makasih. Rismon, mau speech sebentar? Ya. Oke, silakan. Jadi untuk menjawab tadi ya, pada dasarnya ini panggilan untuk RRT ya. Jadi panggilan untuk semuanya, tetapi memang dalam keterangan ahli itu tentu ada bobotnya. Tadi kan sudah saya jelaskan, Profesor Zainal Mutakin mungkin bobotnya lebih kepada Dr. Tifa, kemudian Henry Subiakto, Profesor, bobotnya kepada ketiganya, Tono Saksono, bobotnya mungkin kepada Rismon dan Roy Suryo. Jadi, tetapi formally mereka dipanggil itu untuk menjadi ahli, memberikan keterangan ahli kepada RRT, Roy, Rismon, dan Dr. Tifa. Ini Rismon Sianibar, orang yang paling top sedunia saat ini. Silakan, bro. Iya, terima kasih ya. Kami mengajukan ahli beberapa minggu lalu dan sekarang Profesor Tono Saksono maupun Profesor Henry Subiakto itu kami hadirkan. Ya. Untuk Profesor Tono Saksono itu beliau memiliki keahlian digital image processing maupun analog ya. Jadi beliau akan merangkan bahwa kami melakukan metodologi ilmiah yang sudah baku dalam dunia digital image processing. Jadi kesaksian dari Profesor Tono Saksono ini akan membantu mengklarifikasi kepada penyidik bahwa kami tidak melakukan manipulasi secara digital atau pengeditan. Berikutnya Profesor Henry Subiakto akan merangkan pasal-pasal terutama pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE ya yang menurut beliau tidak bisa dikenakan kepada kami untuk menjerat kami baik Pak Roy Suryo, saya maupun Bu Dr. Tifa. Begitu aja. Terima kasih ya. Oke. RJ-nya Egy Sujana mungkin boleh tanggapannya gimana? Oh, tentang Bang Egy Sujana dan Pak Damai Hari Lubis, kami menganggap ya mereka sudah selesai sih. Kalau memang nggak kuat, pergi ke pinggir lapangan, biarkan kami yang melanjutkan perjuangan ini. Begitu, Mbak. Jadi nggak masalah? Sebelum kedatangan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis ke Solo menemui Pak Jokowi, tidak ada komunikasi sama sekali. Ya, tidak ada komunikasi sama sekali dan sampai saat ini pun tidak ada klarifikasi yang cukup detail dijelaskan kepada kami. Mungkin Bang Egy Sujana nggak merasa butuh untuk mengklarifikasinya kepada kami gitu. Jadi nggak masalah ya Bang kalau keduanya udah gugur kasusnya tersangka? Oh, kita tetap lanjutkan kan sekarang sampai ini tuntas. Kan Pak Joko Widodo ingin memulihkan nama baiknya. Itu kan nggak bisa terpulihkan dengan RJ ya atau SP3 ya kan. Jadi ya kalau beliau yang melaporkan ya beliau yang harusnya menyelesaikan ini. Begitu ya. Oke, kawan-kawan cukup ya? Oke, terima kasih banyak. Tanya menarik. Masih menarik. Jangan lupa ya besok ke Komnas HAM ya.
tim kuasa hukum RRT ya, itu akan membagikan secara gratis 1000 buku Gibran Endgame Wapres tak lulus SMA kepada tiap anggota DPR dan DPD berikut dengan staf ahlinya. 1000 buku. Gratis, Bang, ya gratis untuk wakil rakyat yang sudah digaji rakyat. Nah, jadi tim PH RRT sekarang sedang berkorespondensi ke DPR dan DPD untuk memberikan kita kesempatan membagikan 1000 buku secara gratis, dan itu dananya tidak ada bohir dari kami sendiri dan dukungan oleh rakyat. Terima kasih ya. Ini 1000 buku nanti kita berikan undangannya. Tambahan sedikit ya. Jadi 1000 buku ini akan diberikan kepada anggota DPD. Kita berharap bisa beraudiensi dengan DPD, dan kita bisa berharap beraudiensi dengan DPR yang selama ini cuek aja dengan kasus ini. Padahal kita rakyat sudah melayangkan surat 4 bulan yang lalu, nggak pernah diterima juga oleh institusi resmi DPR. Nah, kita berharap, kita sedang melobi Komisi 3 dan Komisi 10 Pendidikan untuk menyampaikan soal masalah ijazah palsu dan masalah Gibran ini. Mudah-mudahan kita diterima. Saya sudah berkomunikasi kepada Ketua Komisi 3 Habibur Rahman yang katanya akan membicarakannya dengan pimpinan Komisi 3. Biar saya spill di sini agar kemudian Adinda Habibur Rahman ingat janjinya ya. Kami rakyat ingin mengadu. Masa rakyat mengadu nggak bisa diterima seperti KM 50 dulu ya kan? Apalagi bagaimana kita mengadu kepada rakyat. Tetapi alhamdulillah Komnas HAM mau mendengarkan keluhan kami, karena dalam kasus ijazah palsu ini banyak sekali kejanggalan-kejanggalan. Salah satu kejanggalan yang paling luar biasa adalah overcharging, yaitu mereka dikenakan pasal-pasal yang tidak relevan, tidak masuk akal, tidak logis, tidak jelas untuk sebuah kegiatan yang tidak mereka lakukan. Dan itu ancaman hukumannya gila-gilaan, sampai 12 tahun penjara. How come orang sehat seperti ini, dokter lulusan Jepang, tiba-tiba diancam dengan hukuman 12 tahun penjara gara-gara melakukan penelitian. Nah, hal-hal yang tidak logis inilah yang kemudian kita mau adukan, karena selama ini yang terjadi adalah penyidik nggak peduli mau terbukti mau enggak, yang penting kenakan dulu pasal-pasal tinggi biar ada kesempatan untuk menahan. Alhamdulillah ya, sampai sekarang tidak ada penahanan, dan kita berharap bahwa dengan tidak ada penahanan ini buktinya Risman produktif. Dia menghasilkan Gibran Endgame. Coba kalau dia ditahan, tidak bisa. Apakah ini fitnah? Tidak, ini scientific proof berdasarkan sebuah penelitian, penelaahan ilmiah, dan memang terbukti Gibran tidak pernah memiliki ijazah SMA atau setingkat SLA. Dan kita bisa mengatakan itu dengan keyakinan 99,9%. Kalau 100% kan Allah yang maha kuasa. Dan memang itulah. Dan bahkan kalau kita lihat ya, riwayat pendidikan Gibran itu aneh bin ajaib. Antara Setnek dan KPU beda-beda. Bayangkan, Setnek dan KPU bisa beda. Dikdasmen dengan KPU dan Setnek beda juga. Bisa dibayangkan bagaimana kemudian riwayat pendidikan seorang wakil presiden berbeda. Nah, ini yang menurut saya kita harus clear untuk menguak good governance, clean government. Kita harus berani mengungkapkan ini. Dan kalau terbukti ini open to impeachment, pemaksulan Gibran sebagai wakil presiden. Itu saja tambahannya. Makasih. Saya Bang Angga. Bang, halo. Bang Angga. Saya. Nanti kalau kalian pasti akan berkerumun lagi kalau ada Rosyul datang. Masih di jalan, Bang. Kita minta 3 tiganya datang, kan 2 datang, kemudian Rosyul datang. Tapi tidak ada konfirmasi. Dia susah biasanya gitu. Oh, Komnas HAM. Kalau Komnas HAM tidak. Sudah, saya kasih videonya. Metodologi yang dilakukan